definisi kimia hijau. Menurut EPA tahun 2015, kimia hijau atau green chemistry adalah desain produk dan proses kimia yang berupaya mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya. Kimia hijau merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya dengan merancang proses manufaktur yang lebih baik untuk produk kimia. Konsep kimia hijau. Kimia hijau menerapkan pendekatan baru untuk bidang sintesis, pengolahan, dan penerapan zat kimia sedemikian rupa, sehingga ancaman terhadap kesehatan dan lingkungan dapat dikurangi atau menahan. Perbedaan kimia hijau dan kimia lingkungan. Kimia hijau, juga disebut kimia berkelanjutan, adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Pollution Prevention Act telah kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Bidang ilmu ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap sumber, reaksi, transport, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan udara, tanah, dan air, serta efek aktivitas manusia terhadapnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam di Indonesia sendiri sangat beragam dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam sendiri terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Meski begitu, sumber daya alam yang tidak boleh hanya dimanfaatkan begitu saja, tetapi juga perlu adanya pelestarian dari manusia yang bertanggung jawab. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini dapat dikembalikan persediaannya, diperbarui dalam waktu yang terbilang cepat, dan bisa dibudidayakan. SDA yang dapat diperbarui ini terdiri dari SDA hayati dan hewani. Contohnya seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. SDA jenis ini tidak dapat dipulihkan sama sekali karena proses terbentuknya yang jauh lebih lambat dibandingkan umur manusia. Contohnya, bahan mineral, batu bara, gas, bumi, dan minyak bumi. SDA berdasarkan sifatnya. SDA fisik. SDA fisik memiliki ciri melimpah dan digunakan seluruh makhluk hidup. SDA fisik contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. SDA hayati. SDA hayati memiliki ciri jika habis terpakai bisa dikembalikan atau dikembangbiakan kembali. Contohnya SDA hayati adalah tumbuhan dan hewan. SDA berdasarkan lokasi. SDA terestrial. SDA ini terdapat di daratan. Contohnya adalah tanah, hutan, dan bahan galian. SDA akuatik. SDA ini terdapat di perairan, misalnya rumput laut dan energi gelombang. Manfaat sumber daya alam. 1. Sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. 2. Pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. 3. Memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. 4. Untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan. 5. Untuk menjaga keseimbangan alam. 6. Menyuplai oksigen tumbuhan. 7. Cadangan devisa negara.